Melanie Ricardo, artis dan presenter berusia 39 tahun ini harus terpisah dengan suaminya Tyson yang sejak awal Maret berada di Australia dan tidak bisa pulang karena penerapan lockdown di negara asal suaminya tersebut imbas pandemi COVID-19. Melalui unggahan Instagram, ibu dua orang anak ini menuliskan harapan anak keduanya, Courage Jordan Lynch yang akan berulang tahun keempat pada Mei mendatang agar sang ayah bisa pulang. Perempuan yang aktif sebagai YouTuber ini juga kerap membagikan kegiatan selama di rumah aja seperti beribadah dari rumah, memasak pasta sehat, berenang bersama putri pertamanya, hingga menjadi guru untuk anaknya. Melanie juga mengaku berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 15 kg karena melakukan diet intermittent fasting di mana jam makan dibatasi hanya pada waktu-waktu tertentu. Seperti apa cerita Melanie Ricardo yang harus di rumah aja bersama anak-anak tanpa sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini ya kita tadi bahas udah Vanessa Surya mengenai kenapa sih dia komentar seperti itu, apa yang menjadi kekhawatirannya gitu ya. Nah sekarang kita ke Melanie, ini salah satu juga yang terdampak juga secara langsung karena suaminya nggak bisa pulang-pulang dari Australia kan. Ya masih ya di sana ya. Tapi di sana katanya angka penularannya juga sudah turun. Turun sih Kak, kalau di Australia terus terang sih ya tidak seperti di Indonesia. Karena kan satu, negaranya jauh lebih kecil. Iya. Jadi nggak bisa apple to apple ya. Terus udah gitu juga masyarakatnya ya ampun gak ada sebanding lah sama Indonesia gitu. Dan mereka udah fully lockdown. Kalau kita kan maksudnya lockdown tapi kan juga masih banyak yang kayak mudik aja kadang-kadang masih suka ada yang Jadi kamu khawatir kan, karena kalau di sini kan kita nggak tahu sampai kapan gitu. Oke di sana turun, tapi kan di sini enggak. Berarti dia gimana tuh? Kalau misalnya di sana udah dibuka lockdownnya, pulang nggak Tyson? Tergantung di sininya sih. Karena kan itu balik lagi kayak tadi di pesawat, di imigrasi gitu. Sebenarnya Tyson masih bisa pulang karena kalau nggak salah Garuda tuh masih terbang seminggu sekali gitu. Tapi kitanya tuh bingung gitu. Saat Tyson kembali, Dia harus kan di karantina dulu. karantina, terus apapun yang dia bawa pasti akan bisa berimpact kepada aku dan anak-anak gitu. Aduh, Gitu sih, bisa Mbak. lama ya kamu ya, LDR ya sama Tyson. LDR, the longest. Ini terlama loh setelah menikah. Oh, pada saat pacaran nggak selama ini juga? Pacaran lama sih, cuma maksudnya setelah kita menikah ini yang paling benar-benar terlama. Oke, ini ada postingan lagi di Melanie tentang anak kamu yang kemarin baru ulang tahun ya? Oh, Courage, iya. Enggak, nanti hari Minggu ini ulang Oh, tahun. hari Minggu ini ulang tahun. Iya. Terus gimana dong? Apa yang akan kamu adakan di rumah aja di ulang tahunnya Iya Courage? sih, sebenarnya nih tahun 2 bulan ini nih aku lagi struggling karena Courage juga secara kesehatan juga tidak terlalu fit. Dan memang dia ada asma gitu ya. Jadi terus kalau kemarin itu, dan aku kan udah harus kerja Kak Ros. Jadi tiap dia asmanya kambuh, kalau dulu kita bisa ke dokter anytime. Sekarang kan nggak bisa. Jadi aku tuh setiap dia ngik-ngik gitu, aku tuh aduh sepaneng deh gitu ya. Jadi itu juga menjadi list doa aku, ditambah aku sendirian, suami lagi nggak ada. Dan ini tanggal 3 Mei, hari Minggu, Courage akan ulang tahun keempat. Dan dedanya nggak bisa nemenin karena dedanya di Australia. Pokoknya aku cuma minta sama Tuhan supaya Courage tuh sakitnya diangkat, dia sehat bener-bener deh gitu. Karena di pandemi ini bener-bener nggak bisa ke dokter, nggak bisa ke klinik, nggak bisa kemana-mana. Apalagi dia juga termasuk yang rentan berarti ya. Benar. Ya, saya karena ada itunya. Ah, udah 4 tahun. 4 Kan years. kamu hamilnya di sini Di waktu sini, itu ya oh ampun. Baim, segala Astaga, macam. Baim udah punya anak. Iya ini hasilnya. Iya, bentar lagi aku yang punya cucu. Iya iya. Nah ini selama kamu berjauhan ada nggak kalau anak-anak masih kangen sama dedinya? Kalau kamu apa Iya. yang kamu kangenin dari Tyson? Berantemnya. Jadi sekarang Karena terakhir kemarin tuh kita lagi sering banget ribut, itu kayak tiap 2 minggu ribut. Jadi kayaknya ternyata gini, Tyson berangkat ke Australia, siapa yang nyangka sih Kak sampai Iya. selama ini? Iya. Ternyata emang diajar sama Tuhan. Kalau lagi dekat, jangan berantem dulu. take things for granted. Oh, Saat lo jauh, lo baru merasakan kan bahwa kebersamaan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mewah sekali. Oh. Maksudnya kita lihat sih, kamu bikin vlog ya. Iya. Oh, ini lain lagi bukan tentang Tyson ya. Oke, ini tentang beautiful. Ini ada Lompatnya kegiatan. jauh ya. Lompatannya Kaget agak loh, jauh Sia. Anda ya. Berantem soal apa sih? Jangan-jangan dia pergi ke Australia gara-gara berantem sama kamu. Enggak biasa lah orang kalau 10 tahun kawin kan ada aja masalah tutupan WC juga diributin. Oke, kalau dia pulang lagi, apa yang nggak akan kamu ributin lagi sama Tyson? Ada nggak?
Ya kalau dia mau pakai sepatu di rumah. Kalau bule itu pakai sepatu Kak di rumah bener deh. Ke kamar aja pakai sepatu tidur pakai sepatu. Kan gue gemes ya, anak gue asma cuy, nggak bisa alergi debu. Ya tapi udahlah daripada kita ribut, maksudnya ya udah hal-hal yang kecil ditiadakan aja, yang penting damai lah. Yang penting apa? Yang penting kangen ya, udah. Kangen lah. Ini banyak hal yang dilakukan Melanie di rumah. Dia vlognya gila rajin banget. Aku sampai terintimidasi gitu. Ih gila, dia rajin banget vlog. Lo apalah segala room tour ya apa? Iya, gue sampai semua Kak. Dia masak, astaga. Anything. Dia olahraga. Dia olahraga kan aku instruktur senamnya. Kok dia olahraga? Termasuk dia menkomentarin 5 beauty vlogger. Beauty vlogger biasanya ngomentarin kosmetik orang. Dia ngomentarin beauty vlogger. Bertitik merah karena aku pengen bergosip. Karena aku pengen ngomongin orang. Aku akan ngebahas mengenai 5 orang beauty vlogger. Rachel Gordon, my dear friend Rachel Gordon. Cewek Batak emang selalu tahu apa yang diinginkan. Most of Bataknese women, they are fighters, baby. Oke, next yang kedua. Dipanggilnya atau disebutnya Nenek Suhai atau Suhai Salim. Dan gue termasuk yang nontonin dan juga teracuni dengan video Anda, Nenek Suhai Salim. Langsung aja kalau gitu kita akan beralih. Ini kayaknya nggak aci, nggak seru, nggak komplit ya. Pembahasan mengenai beauty vlogger Indonesia kalau nggak ngebahas mengenai perempuan satu ini. Tasya Farasya. Oke, Melanie pakai lipstick aku ya, yang drama queen ya kan? Drama queen ya benar. Sesuai dengan karakter ya. Oh iya. Iya. Tapi kenapa kan itu beauty vlogger kok kayaknya nggak kamu komentarin? Gue nggak tahu Keke emang sekarang ini. Oh iya, Keke kan pakai ini Iya, ya. pakai balon. Karena Keke tuh udah di vlog gue dan dia PM-an juga Keke tuh ininya. Beneran, Viewersnya. Bo, mengalahkan Luna Maya. Bener, lu nggak akan pernah tahu deh siapa yang lo sebar di YouTube ternyata tinggi banget. Iya. Coba kita sekarang minta kamu dalam waktu 30 detik komentarin ya kategori-kategori berikut ini. Kategori yang pertama adalah kategori apa? Kategori yang pertama adalah, ini adalah food vlogger. Food vloggernya ada Magdalena, ada Tan Boy Kun, dan ada KKI. Oke, gue sebenarnya nggak terlalu sering nonton ini ya food content gitu. Jadi gue nggak kenal Magdalena, nggak tahu Tan Boy. Tapi KKI tahu kan? I'm sure they're famous tapi karena gue nggak nonton gitu. Belum Tapi nonton, kalau belum KKI nonton. kan gue pernah ajakin collabs. Jadi kalau KKI itu orangnya lucu ya. Oke, tunggu. 30 detik ya. Berapa detik ini? 30 detik dari sekarang. Kalau setiap melihat wajah KKI dan juga kelakuan KKI itu mengingatkan gue sama diri gue sendiri. Karena Tuhan tuh maha baik. Wajah minimalis tapi rezekinya maksimalis ya. Dan KKI ini adalah contoh bahwa cewek berwajah biasa-biasa aja bisa mendapatkan cowok yang ganteng. Oke, next kategori selanjutnya. Apa ya kategori berikutnya? Ini artis-artis yang sekarang Lu mah berat nih, salah ngomong ribet nih. Lu mah berat. artis-artis yang jadi konglomerat ya. Oke, kita mulai masing-masing 30 detik ya. 30 detik kita mulai dari sekarang, Maya Estianti. Kalau oke dari sini ya. Nia Ramadhani udahlah cantik, gaul, keren, suami baik, the best. Kemudian Syahrini dia udah happy, nggak perlu dikomenin lagi, oke? Dan gua komen juga udah di turn off komen sama dia di Instagram. Kalau buat Maya Estianti udah paling the best. Kenapa? Karena gue pengen kayak dia, makin tua makin bahagia. Amin. Amin. Maksud aku 30 detik itu satu orang. Dia mah 30 detik. Enak banget yang tengah di skip sama dia. Ya karena orang udah bahagia udah nggak usah dikomenin lah. Kan komentarin mereka kehidupannya sebagai istri konglomerat. Oh, iya. Next yang berikut kategori selanjutnya. Nah ini boleh deh. Mohon maaf. Kalau ini kayaknya waktunya 1 jam atau orang deh. Enggak. Ini sama kayak tadi 30 detik Iya. semuanya. Kita mulai dari sekarang. Lucinta Luna, rindu sih kangen dengan kekonyolan dia. Dan mudah-mudahan setelah pandemi ini Lucinta Luna bisa keluar lagi. Dan pertama kali kalau dia keluar, setelah dia oke, happy, gue akan ajak dia untuk collabs di YouTube gue. Yeah. Dengan materi yang tidak sampah dan juga inspiring buat Lucinta Luna. Udah, Rosa. masih panjang. Rosa. Meldi. Meldi udah pernah gue ajakin collab di YouTube gue. Tapi sayang sekali viewersnya nggak terlalu bagus. Bener. Jadi memang dia kayak keberuntungannya nyanyi deh. Oke, aku keberuntungannya nyanyi. Kayaknya gitu. Sama kayak Barbie Kumalasari. Keberuntungannya nyanyi. Iya, Udah iya. pernah belum kalau collab sama Barbie? Udah, Barbie udah. Bagus viewersnya. Oke lah. Kok gue
nggak diajak? Pasti Udah viewernya pernah dikit. dong lu? Udah ya? Di sini gue todong. Oh, iya, Tapi iya. bagusan lu daripada Barbie Kumalasannya. Oke, next yang berikut ada lagi kategori selanjutnya. Nih berikutnya. Ini adalah duo-duo dan trio-trio dangdut. Ada duo semangka, duo gobas, dan trio macan. Mulai dari semangka dulu, gobas ke macan. Kita mulai dari sekarang. Gobas, duo semangka, ini the best ya pokoknya. Makanya tuh menghibur banget, baik secara fisik maupun secara suara. Apalagi menghibur kaum bapak-bapak yang kesepian ya. Terus duo gobas, gue nggak tahu. Oh duo gobas gue tahu yang sebelah kiri itu siapa namanya? Ya, Si siapa? Jupita Ya, dong. wajahnya mengajak banget ya, mengajak memberikan job maksudnya. Dan yang terakhir trio macan. Kalau nggak salah ini gue sering banget ketemu dan kerja bareng mereka. Tapi kalau nggak salah, mereka sekarang ini dengar-dengar bubar ya. Bubar. Coba langsung kita tanya mama personil salah satunya. Silakan masuk, Dara. Dara. Silakan duduk Dara. Silakan Dara. Dara, kita lihat Dara. dulu profil Dara. Solo Benarkah? macan ya? Benarkah? Udah enggak. Dara sekarang udah ganti nama ya? Iya. Dan menjadi Dara Fu. Benarkah dia itu keluar sebenarnya bukan karena kontrak mau habis, tapi karena memang bosan dia berantem melulu sama personil lainnya. Kita akan kembali setelah berikut ini, tetap di Ruby. No Secret.